Ini adalah Vespa Sprint 3 Valve E. Meluncur pertama kali di Indonesia tahun 2014. Nah, untuk yang ini, gue beli tahun 2016. Tepatnya itu pada bulan Mei. Yang gue suka dari motor ini adalah desainnya. Ini motor sebenarnya sama dengan Primavera, cuma beda di headlamp. Headlampnya itu dia bentuknya segi 4, dan velgnya juga pakai 12 inci. Secara umum, desain dari Vespa Sprint dibuat lebih sporty. Ini adalah Vespa Sprint 2016, masih 3 Valve E yang udah mau setahun gue pakai untuk harian. Cerita sedikit kenapa gue beli motor ini adalah waktu itu gue pengen cari motor yang satu nyaman, terus juga tenaganya cukup responsif, dan akhirnya gue jatuhin sama motor buatan Vietnam yang labelnya brand Italia ini. Desain yang gue suka dari Sprint yaitu instrumen panelnya. Di sini dia punya layar LCD yang bisa menunjukkan informasi odometer, indikator BBM, dan jam. Asiknya, motor ini juga punya ruang penyimpanan yang cukup banyak, yaitu ada di konsol depan dan di balik jok. Posisi duduknya juga nyaman banget, meskipun ada beberapa temen yang komplain dia rada was-was ketika kita akselerasi. Yang 3 Valve itu dia punya ruangan yang cukup banyak. Di depan ada 2. Di sini kita bisa naruh handphone, smartphone, atau bahkan pernah power bank segala macam taruh di sini muat. Terus selain di sini, ini juga dia punya kapasitas penyimpanan di bawah jok juga cukup lebar ya. Ini bisa muat satu helm full face dan masih bisa disumpelin barang-barang kayak jaket segala macam. Nah, untuk kapasitas bensinnya sendiri itu kalau nggak salah 8,5 liter. Ini juga cukup mengakomodasi buat supaya kita nggak mondar-mandir ngisi bensin, karena capek juga kalau tiap 2 hari sekali atau tiap 3 hari sekali kita ngisi bensin. Selama gue pakai motor ini setahun, ini gue udah 3 kali servis. Servis yang pertama itu servis cuman ganti filter sama oli. Nah, ganti olinya itu unik karena nih motor ini kapasitas tangki olinya itu 1,3 liter. Jadi lo harus beli 2 liter oli. Biasanya kan kalau motor-motor biasa cuma 1 gitu ya. Jadi sekali aja nih lo belinya harus 2 dan sisanya lo bawa balik, dan besok kalau lo mau servis bisa lo bawa lagi. Jangan lupa ketika servis untuk ganti oli, lo juga harus ngeganti filter olinya. Filter olinya tuh kalau nggak salah harganya sekitar 46 atau 47 ribu sekali ganti. Nah, selama gue pakai Vespa ini sebenarnya memang nggak terlalu ada kendala soal teknisnya itu sendiri ya. Kecuali dulu pernah ini diajak touring Jakarta ke Cisarua. Nah, ketika sampai di Sentul itu ternyata keluar asap putih dari knalpot. Nah, ternyata ketika dibawa ke bengkel resmi memang ada masalah sama ring sehernya. Nah, saat itu ring sehernya langsung diganti karena masih garansi, full garansi, tapi motor harus diinepin 3 minggu. Nah, masalah yang cukup ngeganggu ketika gue pakai Vespa Sprint adalah timbulnya gejala getar. Getar ini timbul ketika kita berkendara di bawah 25 km per jam. Memang agak mengganggu, apalagi ketika kita macet-macetan dan harus stop and go. Nah, ini memang banyak dikeluhin sama pengguna-pengguna motor Vespa, khususnya yang mungkin yang belum iGet ya. Karena katanya yang iGet itu desain dari box CVT dan koplingnya itu udah dirubah dibandingkan yang versi 3 Valve ini. Jadi katanya itu bisa meminimalisir atau menghilangkan gejala getar yang seharusnya nggak keluar di kilometer-kilometer awal. Nah, gue itu ngerasain getar di CVT-nya itu ketika ongoing jalan 3000. Ketika servis kedua itu yang sekalian tadi cek ring seher itu gue juga minta untuk dibersihin. Nah, memang mekanik Piaggio mengamini bahwa ada desain yang kurang bagus dari kampas koplingnya. Mereka pun menyarankan untuk mengganti kampas kopling milik MP3. Katanya dengan mengganti itu gejala-gejala gregel, getar-getar ketika
berkendara di bawah 20 itu bakal hilang. Gue menyiasati masalah ini dengan rajin membersihkan area CVT. Ketika servis di bengkel resmi, gue selalu minta montir untuk melakukan pembersihan di area CVT. Beli motor maupun Vespa atau merek lain pasti nggak ada yang sempurna. Kita harus tahu itu. Nah makanya lo ketika mau beli motor, perhatiin betul-betul. Jangan cuma kelebihannya aja, tapi mungkin masalah-masalah yang bakal timbul atau treatment-treatment yang harus lo lakuin untuk motor yang akan lo beli itu sendiri. Nah, so far gue pakai Vespa sih puas. Karena apa? Ketika di jalan itu lo bakal ngerasain ketika lo naik Vespa dan naik motor-motor lain itu beda. Kita bisa saling sapa, klakson-klakson antara Vespa lama dan Vespa tua, dan itu menimbulkan rasa keasikan yang sendiri yang nggak ada kita temuin di motor-motor lain. Terus kalau dari sisi kenyamanan, fungsionalitas ini tuh sebenarnya enak banget, ngakomodasi memang kebutuhan gue gitu, cari motor yang fungsional dan juga nyaman buat gue dan penumpang. Terus untuk irit memang ini nggak terlalu irit dibandingkan motor-motor Jepang. Ini tuh kalau bisa di kisaran tuh sekitar 1:30. Jadi ya lumayan lah, tapi terbayar dengan kenyamanan dan fungsionalnya sendiri. Itu aja review gue soal setahun pemakaian Vespa Sprint. Jangan lupa like dan komentar video ini dan subscribe kanal kumparan.com. Sampai ketemu di video selanjutnya.